Oke, selamat datang kembali di obrolan kita. Nah, hari ini kita mau bedah satu buku yang, fenomenal banget sih. Judulnya aja udah bikin penasaran, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat dari Mark Manson. Misi kita hari ini simpel aja, kita mau kupas sebuah pendekatan hidup yang kayaknya aneh gitu kan. Melawan arus banget, tapi justru katanya ini cara yang lebih waras buat ngejalanin hidup. Betul banget. Buku ini tuh kayak ngambil semua nasihat pengembangan diri yang sering kita dengar, terus dibalik 180 derajat. Jadi selagi kita ngobrol, coba deh Anda renungin pertanyaan ini. Gimana caranya ide-ide yang kesannya aneh banget, kayak jangan berusaha, atau nganggap kebahagiaan itu masalah, bahkan nerima fakta kalau Anda itu nggak istimewa. Kok justru itu bisa jadi kunci buat hidup yang lebih baik dan, ya, lebih bermakna? Ini yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, yuk kita bongkar ini. Kita mulai dari yang pertama, yang langsung nonjok dari bab 1. Jangan berusaha. Nah, buat ngejelasin ini, Manson tuh nggak ngambil contoh CEO super sukses atau gimana. Dia malah kasih kita kisah hidupnya Charles Bukowski. Ya, dan Bukowski ini kalau boleh jujur, dia itu antitesis dari panutan ya. Kalau ada daftar orang yang jangan ditiru, namanya mungkin di paling atas. Betul sekali. Manson tuh gambarin dia, bener-bener tanpa ampun deh. Dia itu pecandu alkohol, penjudi kronis, tukang utang, kasar. Ya pada dasarnya orang yang gagal total di banyak aspek hidupnya. Bahkan ada kutipan di buku yang bilang, dia itu manusia terakhir di muka bumi yang bakal Anda mintain nasihat tentang kehidupan. Tapi justru di situ uniknya kan? Dan perjuangannya sebagai penulis itu luar biasa berat. Bayangin aja, puluhan tahun dia kirim karya kemana-mana. Majalah, jurnal, penerbit. Hasilnya? Ditolak, ditolak, ditolak terus. Iya. Dan bukan penolakan biasa loh. Editor-editornya bilang tulisannya hancur, menjijikan, nggak bermoral. Gila ya. Beban dari surat penolakan yang numpuk itu akhirnya ya mendorong dia ke depresi berat yang diperparah sama kebiasaan minumnya sampai akhir hidupnya. Pertanyaannya jadi gini, kenapa buku motivasi mulainya malah dari kisah seorang pecundang? Nah, itu dia intinya. Titik baliknya itu bukan pas dia berhenti minum atau tiba-tiba jadi orang baik, bukan. Kesuksesan Bukowski justru datang setelah dia nerima 100% identitasnya sebagai, ya, seorang yang gagal. Dia nggak berusaha jadi orang lain. Dia nggak coba nulis sesuatu yang manis biar disukai orang. Dia nyaman dengan dirinya yang apa adanya sekacau apapun itu. Jadi ini soal kejujuran yang brutal gitu ya, ke diri sendiri. Nerima kalau ya inilah gue dengan semua jeleknya. Bisa dibilang gitu, tapi menurut saya ini lebih dalam dari sekedar jujur. Ini tentang merasa nyaman sama kegagalan itu sendiri. Bukan cuma ngakuin. Banyak orang bisa jujur kalau mereka gagal, tapi sedikit banget yang bisa hidup nyaman di dalam identitas itu. Nah, di situ kekuatannya. Dia berhenti peduli sama ukuran sukses yang dibikin orang lain. Uang, ketenaran, pujian, semua itu. Dia cuma peduli satu hal. Nulis. Nulisin kebenarannya dia yang paling jujur, sekotor dan sepahit apapun kedengarannya. Dan ternyata justru kejujuran tanpa filter itu yang bikin karyanya kuat banget dan otentik. Orang jadi ngerasa nyambung sama kejujuran itu. Tepat. Jadi, pas Manson bilang jangan berusaha, itu bukan ajakan buat jadi pemalas atau apatis. Sama sekali bukan. Itu lebih ke ajakan buat, berhenti deh berusaha terlalu keras buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat Anda. Berhenti mati-matian peduli sama omongan orang. Berhenti ngejar versi ideal diri Anda yang nggak realistis. Ini tentang milih apa yang beneran layak diperjuangin dan bersikap bodoh amat sama sisanya. Sebuah paradoks yang kuat banget ya. Dengan dia berhenti berusaha jadi sukses versi umum, dia malah nemuin sukses yang otentik versi dia sendiri. Sikap bodoh amat ke validasi luar ini sebenarnya nyambung banget loh sama ide Manson selanjutnya soal kebahagiaan. Betul. Kalau Bukowski nemui sukses dengan berhenti peduli sama validasi dari luar, Manson berargumen kalau kita juga sering salah kaprah dalam ngejar kebahagiaan itu sendiri, seolah-olah itu sesuatu yang bisa kita dapat dari luar. Nah ini nih yang bawa kita ke ide kedua dari bab 2, yang judulnya aja udah provokatif. Kebahagiaan itu masalah. Buat ngejelasin ini, Manson ngajak kita mundur ke sebuah cerita kuno dari Himalaya, kira-kira 2.500 tahun yang lalu, tentang seorang pangeran. Jadi ceritanya ada raja di Himalaya, kaya raya, dan dia punya satu tujuan mulia buat putranya.
Sang pangeran harus hidup dalam kebahagiaan absolut. Dia nggak boleh kenal penderitaan sedikit pun. Dan buat mencapai itu rencananya ekstrim banget. Raja ini bangun tembok yang tinggi banget ngelilingin istana buat nyembunyiin anaknya dari kerasnya dunia luar. Di dalam istana, pangeran ini dimanjainnya luar biasa. Makanan terenak, hadiah nggak ada habisnya, pelayan siap sedia 24 jam. Pokoknya, dia hidup di dalam gelembung realitas yang steril dari masalah. Kayak eksperimen buat nyiptain manusia paling bahagia gitu ya. Tapi hasilnya, seperti yang bisa kita tebak, justru sebaliknya. Sang pangeran malah tumbuh jadi pemuda yang judes, gampang bosen, dan ngerasa hidupnya kosong banget. Di sumbernya dikutip, masalahnya adalah apapun yang diberikan sang ayah tampak tidak pernah cukup, tidak pernah berarti apapun. Ini ironis banget kan? Dikasih segalanya, tapi justru ngerasa nggak punya apa-apa. Ini kan kebalikan total dari semua yang kita diajarin. Kita disuruh cari aman, cari nyaman, hindari masalah. Tapi buku ini bilang justru di situ letak kehampaannya. Tepat sekali. Alegori ini nunjukin sebuah kebenaran yang fundamental. Hidup yang bebas dari masalah itu bukan resep bahagia, tapi resep kehampaan. Pesan Manson di sini radikal banget. Kebahagiaan sejati itu bukan tujuan akhir yang bisa dicapai, atau sesuatu yang bisa dikasih orang lain. Kebahagiaan menurut argumen ini adalah efek samping dari proses memecahkan masalah. Rasa sakit dan masalah, itu kan bagian yang nggak bisa dihindarin dari hidup. Mau lari kemanapun, masalah bakal selalu ada kan? Yang ngebedain hidup yang baik sama yang buruk, itu bukan ada atau nggaknya masalah, tapi kualitas masalah yang kita hadapi. Keinginan buat terus-terusan ngerasa positif dan ngehindarin semua rasa sakit, itu justru bentuk penderitaan itu sendiri. Itu kayak lari di atas treadmill. Anda capek, keringetan, tapi nggak pernah nyampe kemana-mana. Jadi, kepuasan yang sebenarnya datang dari perjuangannya itu sendiri. Betul. Kepuasan itu datang dari memilih perjuangan yang berarti buat Anda. Jadi pertanyaannya mesti digeser. Bukan lagi, gimana cara saya bahagia? Tapi lebih ke, masalah apa yang pengen saya selesaikan? Atau rasa sakit apa yang rela saya tanggung demi sesuatu yang lebih besar? Nah, pas Anda nemu masalah yang menurut Anda layak dipecahin, entah itu bangun hubungan yang sehat atau nguasain sebuah keahlian, kebahagiaan itu bakal muncul sendiri sebagai produk sampingan dari proses yang penuh makna itu. Ini benar-benar ngebalikin cara kita mandang ya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang ditemuin di tengah-tengah perjuangan yang kita pilih. Menarik sekali. Dan masalah yang sering kita pilih di zaman modern ini, seringkali adalah masalah yang salah. Yaitu, gimana caranya kelihatan istimewa di mata orang lain. Nah, ini langsung nyambung ke ide ketiga dari bab 3, yang mungkin paling nampar buat generasi kita. Sebagai Jimmy. Jimmy. Saya yakin deh, kita semua pernah ketemu orang kayak Jimmy. Dalam berbagai bentuk ya, Jimmy ini tuh arketipe orang yang selalu punya proyek besar. Dia selalu menyala-nyala. Seolah-olah hidupnya itu film yang lagi tayang. Wah, karakter Jimmy ini familiar banget. Kayaknya kita semua kenal orang kayak gitu. Atau jangan-jangan kita sendiri pernah jadi Jimmy di satu titik. Orang yang kalau ditanya lagi sibuk apa, jawabannya selalu kedengeran luar biasa. Oh, gue lagi konsultasi buat perusahaan X. Atau lagi cari investor nih buat aplikasi kesehatan revolusioner. Selalu ada narasi besar di balik setiap tindakannya. Dia ceritainnya dengan semangat banget, seolah-olah dia tokoh utama yang lagi diwawancara. Dari luar, dia kelihatan kayak gambaran ideal orang yang positif, termotivasi, penuh gairah. Pertanyaannya, apa yang salah dengan itu? Bukannya kita semua didorong buat percaya sama potensi besar kita? Nah, itu dia jebakannya. Menurut Manson, Jimmy ini produk dari budaya modern yang terobsesi sama keistimewaan. Kita hidup di zaman di mana dari kecil kita dibombardir pesan kalau kita semua ini unik, luar biasa, dan ditakdirkan buat ngelakuin hal-hal hebat. Media sosial memperkuat ini 1000 kali lipat. Setiap orang bisa nampilin versi terbaik dan paling istimewa dari hidup mereka. Akibatnya, ya, kita semua ngerasa di bawah tekanan terus-menerus buat ngebuktiin keistimewaan kita. Kalau kita ngejalanin hidup yang biasa-biasa aja, kita ngerasa gagal. Tekanan inilah yang jadi sumber kecemasan, rasa iri, dan kekecewaan yang luar biasa. Kita terus-terusan ngukur diri kita pakai standar yang gak realistis. Tapi bukannya ada bahayanya kalau kita terlalu nerima kewajaran, apa itu nggak mematikan ambisi seseorang buat jadi lebih baik? Nanti orang jadi nggak mau berusaha dong? Pertanyaan yang bagus banget. Dan disinilah letak salah paham yang sering terjadi.
Manson itu nggak bilang kita harus berhenti berusaha atau nggak punya ambisi. Menerima kewajaran atau bahkan rata-rata itu justru sangat membebaskan. Artinya adalah melepaskan beban ekspektasi bahwa setiap tindakan Anda harus luar biasa dan ngubah dunia. Melepaskan bebannya, bukan ambisinya. Tepat. Ketika kita berhenti terobsesi buat jadi istimewa, kita justru bisa mulai benar-benar ngerjain sesuatu. Kita bisa nikmatin prosesnya tanpa tekanan validasi. Kita bisa mulai ngehargain hal-hal simpel dalam hidup, persahabatan yang tulus, belajar hal baru buat senang-senang aja, bantu orang lain tanpa perlu dipublikasiin. Kita bisa bangun sesuatu yang nyata, bata demi bata, karena kita cinta sama prosesnya, bukan karena pengen dipuji. Paradoksnya, yaitu menerima kalau Anda nggak istimewa, justru memungkinkan Anda buat mencapai hal-hal yang beneran istimewa. Karena motivasinya datang dari dalam, bukan dari kebutuhan buat pamer keluar. Ini kayak kembali ke esensi dari tindakannya sendiri ya. Wow, 3 ide yang benar-benar bikin kita mikir ulang. Sangat berlawanan dengan nasihat-nasihat pengembangan diri pada umumnya, tapi entah kenapa rasanya jauh lebih membumi dan bisa diterapin. Coba bayangin, kita loncat ke masa lalu, akhir tahun 1944. Wah, jauh banget. Perang Dunia II udah di ujung tanduk, dan posisi Jepang waktu itu udah kejepit banget. Nah, di tengah kekacauan itu, ada seorang perwira muda. Namanya Letnan II Hiro Onoda. Nah, ini nih. Cerita ini kayaknya jadi panggung buat ngetes ketahanan mental dan loyalitas yang gila-gilaan sih. Betul. Tanggal 26 Desember 1944, Onoda ini dikirim ke pulau kecil terpencil di Filipina. Namanya Pulau Lubang. Misinya pada dasarnya ya, memperlambat pasukan Amerika dengan cara apapun. Tapi yang paling penting, ada satu perintah yang nancep banget di kepalanya. Jangan pernah menyerah. Dan di buku itu ditekankan juga kan kalau Onoda dan komandannya itu sadar betul ini misi bunuh diri. Persis, misi bunuh diri. Cerita Onoda ini kan sering banget dipakai sebagai contoh loyalitas buta ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini tuh bukan cuma soal loyalitas. Ini soal gimana sebuah nilai itu bisa jadi bahan bakar buat nanggung penderitaan yang nggak masuk akal. Nilai ya? Iya, buat Onoda, nilai itu adalah kesetiaan mutlak pada kekaisaran. Jadi semua penderitaannya, kelaparan di hutan, was-was diserang, kesepian, itu semua jadi ada artinya. Itu bukan sekedar rasa sakit, tapi semacam tugas suci gitu. Dan gilanya, beberapa bulan setelah dia datang, Februari 1945, pasukan Amerika beneran mendarat dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sebagian besar tentara Jepang, ya, menyerah atau tewas. Tapi Onoda dan 3 prajuritnya, mereka kabur ke hutan, melanjutkan perang gerilya mereka. Perang yang mereka sendiri nggak tahu bakal berlangsung berapa lama. Betul, perang yang tanpa mereka tahu bakal mereka jalani selama hampir 30 tahun ke depan. Cuma karena mereka nggak percaya perang udah selesai. Saya jadi mikir ya, apa ada titik di mana sebuah nilai yang kita pegang teguh itu justru jadi, destruktif? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Kapan gitu? Kesetiaan berubah jadi fanatisme yang malah merugikan diri sendiri. Ini tuh bukan lagi soal kesetiaan, tapi soal identitas. Selama 30 tahun itu, identitas Onoda adalah prajurit kekaisaran Jepang yang sedang berperang. Titik. Melepaskan keyakinan itu sama artinya dengan melepaskan satu-satunya identitas yang ngasih dia makna hidup selama puluhan tahun. Coba bayangin betapa menakutkannya itu. Oh iya, masuk akal. Ini relevan banget loh buat kita sekarang. Kenapa orang susah banget keluar dari pekerjaan yang toksik atau hubungan yang nggak sehat? Seringkali karena identitas mereka udah terlalu melekat di sana. Aku adalah manajer di perusahaan X, atau aku adalah pasangan si Y. Jadi melepasnya itu terasa seperti kehilangan sebagian diri kita ya? Tepat. Wah, jadi ini lebih dalam dari sekedar cerita perang ya. Ini tentang gimana kita seringkali lebih milih penderitaan yang kita kenal daripada ketidakpastian kalau kita harus ganti identitas. Betul sekali. Penderitaan di hutan itu, meskipun berat, adalah sesuatu yang Onoda paham. Dunia di luar itu, yang katanya udah damai, justru terasa asing dan mengancam identitasnya. Tepat. Jadi pelajaran dari Onoda itu bukan cuma carilah nilai untuk penderitaanmu, tapi juga waspadalah saat nilaimu membuatmu menolak realitas. Nilai itu seharusnya jadi kompas, bukan tembok yang ngurung kita dari kebenaran. Oke. Dari kisah ekstrim Onoda ini, Manson ngajak kita ke analogi yang lebih dekat sama hidup kita sehari-hari.
Ini buat nunjukin gimana cara kita memandang sesuatu bisa mengubah total pengalaman kita. Analogi maraton. Yup, analogi maraton. Bayangin skenario pertama. Ada orang nodongin pistol ke kepala kamu. Waduh, Situasi yang langsung bikin kita merasa nggak punya kontrol sama sekali. Persis. Si penodong ini nyuruh kamu lari maraton, 42 km, dan harus selesai dalam 5 jam. Kalau gagal, kamu dan seluruh keluargamu dibunuh. wow. Gimana rasanya? Kata bukunya, rasanya sungguh keparat. Setiap langkah isinya benci. Setiap napas isinya sakit dan takut. Pengalaman itu bakal jadi trauma seumur hidup. Oke, ini analogi yang kuat banget. Tapi saya langsung kepikiran, bukannya ini penyederhanaan yang berlebihan ya? Di kehidupan nyata kan banyak situasi di mana kita beneran ngerasa nggak punya pilihan. Contohnya? Misalnya kondisi ekonomi yang ngejepit atau tiba-tiba kena penyakit serius. Gimana filosofi ini bisa berlaku di sana? Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin maksud Manson bukan berarti semua penderitaan itu pilihan kita ya. Tapi cara kita meresponsnya, itu selalu ada elemen pilihan. Coba kita lihat skenario kedua dulu. Sekarang, bayangin kamu, atas kemauan sendiri, milih ikut maraton. Oke. Kamu beli sepatu lari, latihan berbulan-bulan, bangun subuh, atur makan. Pas hari H, kamu lari dengan susah payah. Dan pas sampai di garis finish, keluarga dan teman-teman nyorakin kamu. Bukunya bilang, itu bisa jadi momen paling membanggakan dalam hidupmu. Jaraknya sama persis, 42 km. Rasa sakit fisiknya juga sama. Otot pegel, napas ngos-ngosan. Yang beda cuma satu, narasi di kepala kita. Yang didasari oleh pilihan. Pilihan ya, itu kuncinya. Iya. Di skenario pertama, maraton itu siksaan. Di skenario kedua, maraton itu pencapaian. Dan ini bukan cuma trik mental loh. Secara psikologis, ini soal mengembalikan apa yang disebut locus of control atau pusat kendali ke dalam diri kita. Oke, Saat kita merasa punya kendali, otak kita itu melepaskan lebih sedikit hormon stres kortisol, bahkan saat menghadapi kesulitan yang sama persis. jadi bahkan di situasi yang sulit seperti yang kamu sebut tadi, misalnya kejepit kondisi ekonomi, mungkin kita nggak bisa milih situasinya, tapi kita bisa milih cara kita membingkainya. Tepat sekali. Mungkin kita nggak bisa milih harus kerja di tempat yang nggak kita suka. Tapi kita bisa menggeser narasinya. Dari aku terpaksa kerja di sini, menjadi aku memilih untuk bertahan di sini sementara waktu demi menghidupi keluargaku sambil aku menyusun rencana untuk cari yang lebih baik. Oh, pergeseran yang subtle tapi penting ya? Banget. Pergeseran kecil dari terpaksa menjadi memilih, itu dampaknya besar banget ke mental kita. Itu mengubah kita dari korban keadaan menjadi agen yang aktif membuat keputusan. Meskipun keputusannya sulit. Itu poin yang dalam banget. Kita bisa memilih perjuangan kita. Oke, jadi kita bisa milih cara kita memandang masalah. Tapi, gimana kalau masalahnya adalah kita bahkan nggak sadar kalau cara pandang kita itu salah kaprah dari awal? Nah, Gimana kalau kita terlalu yakin dengan sesuatu, padahal keyakinan itulah yang jadi sumber masalah kita? ini dia. Kamu baru saja membuka pintu ke ide besar dari buku ini. Idenya datang dari bab yang judulnya aja udah provokatif. Anda keliru tentang semua hal, tapi saya pun begitu. Ini tuh ajakan buat rendah hati secara intelektual yang sebenarnya susah banget dilakuin di dunia yang terobsesi buat jadi paling benar. Benar. Dan Manson ngasih contoh-contoh sejarah yang kalau kita lihat sekarang rasanya konyol banget. Misalnya selama 500 tahun, para ahli pembuat peta paling canggih di zamannya itu percaya kalau California itu sebuah pulau. Sebuah pulau, ya. Iya, terpisah dari daratan Amerika. Mereka gambar di peta kayak gitu. Dan itu bukan karena mereka bodoh, kan? Mereka itu orang-orang paling pintar di masanya. Ini cuma menunjukkan betapa keyakinan kita itu ya dibentuk oleh informasi yang tersedia saat itu aja. Ada lagi. Selama berabad-abad, dokter-dokter paling dihormati yakin kalau cara terbaik menyembuhkan penyakit itu dengan menyayat lengan pasien dan ngebiarin darahnya ngucur keluar. Namanya bekam. Iya, iya. Atau para ilmuwan yang percaya api itu terbuat dari zat gaib bernama phlogiston. Dan yang paling klasik, para astronom super pinter yang ribuan tahun yakin matahari itu muterin bumi. Poinnya kan bukan buat ngetawain orang-orang di masa lalu ya. Bukan. Selama ini ternyata salah. Manson juga cerita soal pengalaman pribadinya waktu kecil, biar lebih personal. Dia dulu ngira kata mediocre,
yang artinya biasa aja, itu sejenis sayuran yang dia nggak suka. Lucu banget. Terus dia juga pernah mikir kalau temennya pindah ke Washington, B.C., itu artinya temennya bisa balik ke zaman dinosaurus, karena dia kira B.C. itu artinya zaman dulu kala. Haha, itu ngingetin saya waktu kecil dulu. Saya kira inflasi itu artinya balon ditiup jadi makin besar. Jadi saya bingung kenapa orang dewasa panik soal itu. Tapi intinya sama kan? Sama persis. Kita semua muantak dari pemahaman yang nggak lengkap. Dan itu wajar banget. Justru, kemampuan buat ngakuin, oke, kayaknya pemahaman gue soal ini keliru. Itu adalah superpower. Itu artinya kita membuka diri buat belajar hal baru. Jadi, keraguan itu bukan kelemahan ya, justru kekuatan. Tepat. Kalau kita 100% yakin sama semua hal, kita nggak punya alasan buat dengerin orang lain. Nggak punya alasan buat baca buku. Nggak punya alasan buat berubah. Kita bakal mandek. Benar juga. Kemampuan untuk bilang, mungkin gue salah, itu bukan berarti kita pelin-pelan. Itu artinya ego kita nggak lebih besar dari keinginan kita untuk jadi lebih baik dan lebih dekat dengan kebenaran. Kita semua kan takut gagal ya, rasanya kayak wah akhir dunia gitu. Tapi di bab yang mau kita bahas ini, dia justru bilang kegagalan itu sebuah keberuntungan loh. Coba bayangin deh situasinya. Tahun 2007, Manson baru lulus kuliah dan langsung disambut krisis ekonomi terparah di Amerika dalam 80 tahun. Wah, Pasar kerja hancur lebur. waktu yang paling buruk bisa dibilang. Dan masalahnya bukan cuma susah cari kerja kan, kegagalannya itu terasa sangat personal. Sangat personal. Jadi dia punya penyewa di apartemennya buat bantu bayar sewa. Ternyata penyewa ini nggak bayar selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Waktu ditagih, si penyewa ini cuma nangis, lalu besoknya hilang. Kabur gitu aja. Meninggalkan Manson dengan semua tagihan. Tepat. Semua tabungannya ludes buat nutupin biaya itu. Dia benar-benar bangkrut. Sampai-sampai, dia harus numpang tidur di sofa temennya selama 6 bulan. Wow. Iya, sambil kerja serabutan apa aja yang dia bisa dapatkan, sambil terus cari pekerjaan sungguhan. Ini benar-benar titik terendah. Tapi anehnya nih, dia menyebut pengalaman ini beruntung. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kayaknya bertolak belakang ya. Iya kan? Dia bilang, saya beruntung karena saya masuk ke dunia kerja dewasa sebagai orang yang gagal. Saya benar-benar mulai dari nol. Tunggu dulu. Ini yang agak sulit saya pahami. Apa ini cuma survivor bias? Dia bisa bilang gitu karena akhirnya dia sukses. Gimana kalau dia tetap gagal? Apa masih terasa beruntung? Pertanyaan yang bagus banget. Dan ini inti dari idenya. Keberuntungan yang dia maksud itu bukan jaminan sukses. Sama sekali bukan. Poinnya itu lebih ke psikologi ketakutan. Coba pikirin deh, apa ketakutan terbesar kebanyakan orang dewasa yang baru mulai karir? Gagal total. Kehilangan pekerjaan, kehabisan uang, jadi beban orang lain. Persis, mimpi buruk finansial dan profesional. Nah, Manson udah mengalami mimpi buruk itu di awal banget perjalanannya. Ketika ketakutan terbesarmu udah terjadi, dan ternyata kamu masih hidup, ketakutan itu kehilangan kekuatannya. Jadi dia jadi kebal gitu ya? Semacam itu, dia tidak lagi membuat keputusan berdasarkan rasa takut untuk tidak gagal, karena dia udah tahu rasanya gagal, dan itu nggak membunuhnya. Jadi keberuntungannya itu adalah hilangnya rasa takut itu sendiri, bukan penderitaannya. Tepat sekali. Dia jadi punya fondasi mental yang beda. Kebanyakan orang kan bangun karir mereka dengan hati-hati, berusaha keras menghindari kegagalan. Manson, sebaliknya, membangun karirnya di atas puing-puing kegagalan. Ini memberinya kebebasan untuk ambil risiko yang lebih besar, untuk coba hal-hal yang nggak biasa. Karena skenario terburuknya udah pernah dia rasain, dia jadi lebih fokus ke apa sih yang layak diperjuangkan, daripada gimana caranya biar nggak jatuh. Oke, itu masuk akal. Jadi dia nggak lagi takut gagal. Itu pasti rasanya membebaskan banget. Terus, apa yang dia lakukan dengan kebebasan barunya itu? Nah, ini membawa kita ke cerita berikutnya yang nggak kalah menarik. Dari bab 8, pentingnya berkata tidak. Jadi gini ceritanya. Coba Anda bayangin. Tahun 2009, Manson waktu itu umurnya baru 25. Dia ngumpulin semua barangnya, jual sebagian besar, terus cabut dari apartemennya. Tujuannya? Ke Amerika Latin. Mau jadi nomaden digital. Tunggu, modalnya dari mana? Dari sebuah blog kecil berisi saran kencan yang ternyata populer.
Dia dapat uang dari jual PDF sama kursus online. Ah, oke. Rencananya, pakai uang itu buat keliling dunia, tinggal di negara-negara dengan biaya hidup rendah di Asia dan Amerika Latin, sambil terus bangun bisnis online-nya. Dia nyebutnya mimpi nomaden digital. Gambaran seorang petualang keren umur 25 tahun yang hidup bebas. Jujur aja, kedengarannya kayak mimpi kan? Siapa yang nggak mau coba? Tentu, gambaran di permukaannya sangat heroik, tapi biasanya kalau sesuatu kelihatan terlalu sempurna di permukaan, Ada sesuatu di baliknya. nah, ada sesuatu yang lain di baliknya. Dan Manson sangat jujur soal ini. Dia sendiri mengakui kalau nggak semua motivasinya itu sehat. Bener, dia nulis, meski rencana saya kedengarannya seksi dan heroik, tidak semua nilai yang mendorong saya ke kehidupan yang nomaden ini merupakan nilai-nilai yang sehat. Ini pengakuan yang penting banget. Sangat penting. Dia membedahnya. Di satu sisi, ada nilai-nilai positif. Rasa hausnya buat lihat dunia, rasa ingin tahu tentang budaya lain, dan jiwa petualang. Ini semua dorongan yang sehat. Tapi dia juga mengakui ada jejak-jejak rasa sakit yang ikut mendorongnya pergi. Sumber nggak merinci apa rasa sakit itu, tapi keberadaannya mengubah segalanya. Ini yang nyombung ke judul babnya, pentingnya berkata tidak. Ternyata ini bukan cuma soal nolak tawaran kerja atau ajakan teman. Jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang kemampuan untuk berkata tidak pada dorongan-dorongan dari dalam diri kita sendiri yang mungkin kurang sehat. Memilih satu jalan hidup, dalam kasus ini jadi nomaden digital, itu kan sebuah ya yang besar. Tapi setiap ya yang besar pasti diiringi dengan tidak yang sama besarnya. Tidak untuk apa misalnya? Tidak untuk kehidupan yang stabil. Tidak untuk bangun hubungan jangka panjang di satu tempat. Dan yang paling penting, mungkin tidak untuk menghadapi jejak-jejak rasa sakit yang dia sebutkan tadi. Ini memunculkan pertanyaan yang kuat banget, yang berlaku buat kita semua saat bikin keputusan besar. Apakah kamu berlari menuju sesuatu yang benar-benar kamu inginkan, atau kamu cuma lari menjauh dari sesuatu yang tidak ingin kamu hadapi? Wow, pertanyaan yang nyusuk banget. Kenapa ya kita seringkali susah membedakan antara keduanya? Lari menuju impian sama lari menjauh dari masalah, keduanya kan terasa kayak gerakan maju ya. Karena lari menjauh seringkali nyamar jadi ambisi. Lebih gampang fokus ke tujuan baru yang gemerlap di kejauhan daripada berbalik dan lihat masalah yang ada di belakang kita. Kita meyakinkan diri kita sendiri, ini bukan pelarian, ini awal yang baru. Padahal seringkali itu adalah keduanya sekaligus. Kemampuan untuk berkata tidak pada dorongan untuk lari inilah yang Manson bicarakan. Ini soal jujur sama diri sendiri tentang motivasi kita yang sebenarnya. Pertanyaan soal lari menuju atau menjauh ini jadi makin dalam kalau kita mundur jauh ke belakang. Ke satu momen saat dia bahkan belum tahu mau lari kemana, saat usianya baru 19 tahun. Ini jauh sebelum krisis ekonomi dan mimpi nomaden. Ini cerita dari bab 9 dengan judul yang bikin merinding. Dan kemudian Anda mati. Judul yang gak main-main, dan ceritanya pun dibangun dengan sangat sinematik. Betul sekali. Manson cerita, waktu itu seorang teman baiknya, Josh, ngajak dia ke pesta di sebuah danau di Texas. Lokasinya unik, apartemen di atas bukit, di bawahnya ada kolam renang, dan persis di bawah kolam renang itu ada tebing setinggi 9 meter yang langsung ke danau. 9 meter? Wah, itu cukup tinggi loh untuk bikin jantung berdebar. Tepat. Dan deskripsi Manson ini yang paling kena. Tebing itu cukup tinggi untuk membuat Anda berpikir dua kali, tetapi cukup rendah untuk digabungkan dengan kadar alkohol yang tepat dan dorongan dari teman-teman sehingga Anda akan melompat tanpa harus berpikir ulang. Dia menangkap esensi kenekatan masa muda dengan sempurna. Sangat. Kayaknya kita semua pernah ada di momen kayak gitu, di mana ide yang sebenarnya buruk banget terasa kayak petualangan seru. Dan di kutipan yang kita punya, ceritanya berhenti di situ, tepat di tepi tebing sebelum ada yang lompat. Kutipannya emang berhenti, tapi judul babnya dan kemudian Anda mati ngasih tahu kita kalau sesuatu yang serius terjadi. Pengalaman ini kemungkinan besar bukan tentang seru-seruan lompat tebing. Ini tentang konfrontasi yang tiba-tiba dengan kefanaan, momen di mana batas tipis antara hidup dan mati. Antara keputusan bodoh dan konsekuensi permanen. Betul, menjadi sangat nyata. Dan ini nyambung dengan kutipan pembuka bab dari temannya Josh kan? Sesuatu kayak, cari tahu sendiri kebenarannya, dan aku akan menemuimu di sana. Manson bilang awalnya kalimat itu kedengaran sok filosofis. Tentu terdengar kayak kalimat remaja yang pengen kelihatan dalam, tapi setelah momen di tepi tebing itu,
kalimat itu jadi punya makna baru yang sangat kuat. Kebenaran yang harus dicari tahu sendiri itu mungkin bukan soal filsafat abstrak, tapi kebenaran tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ketika kamu sadar bahwa hidup ini bisa berakhir kapan saja. Jadi momen itu kayak sebuah alarm yang bunyi kencang banget gitu ya, yang bikin dia sadar kalau waktu itu terbatas. Persis, psikolog menyebutnya death awareness atau kesadaran akan kematian. Ketika kita dihadapkan pada kerapuhan hidup kita, semua hal yang nggak penting, khawatir soal hal kecil, gengsi, drama sehari-hari, tiba-tiba terasa konyol. Yang tersisa cuma pertanyaan-pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya saya pedulikan? Dengan siapa saya ingin menghabiskan waktu saya? Apa yang ingin saya lakukan dengan sisa hidup saya yang ternyata sangat berharga ini? Momen di tebing-tebing itu, entah apapun yang terjadi setelahnya, kemungkinan besar jadi katalisator bagi Manson untuk mulai jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan serius. Kalau digabungkan, kisah ini membentuk filosofi inti Manson, bahwa hidup yang baik itu bukan tentang lari dari masalah, rasa sakit, atau kegagalan. Itu mustahil. Hidup yang baik adalah tentang memilih masalah yang ingin kamu hadapi. Memilih perjuangan yang berarti bagimu. Kegagalan, penolakan, dan kesadaran akan kematian itu bukan musuh. Mereka itu alat bantu navigasi yang paling jujur untuk membantumu membuat pilihan-pilihan itu. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Manson kan memaksa dirinya untuk mempertanyakan nilai-nilai di balik keputusan terbesarnya. Jadi, pertanyaannya untuk Anda. Jika Anda sedang merencanakan sebuah perubahan besar dalam hidup, pindah kerja, pindah kota, memulai hubungan baru atau mengakhirinya, coba berhenti sejenak. Dan tanyakan pada diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Nilai-nilai sehat apa yang benar-benar mendorong Anda? Apa yang Anda harapkan dengan perubahan ini? Dan pertanyaan yang lebih sulit, adakah jejak-jejak rasa sakit atau sesuatu yang sebenarnya sedang Anda coba hindari yang mungkin saat ini sedang menyamar dengan rapi sebagai sebuah ambisi?